Iya, selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan melanjutkan materi kita yang kali ini kita akan membahas gaya. Nah, pada waktu kalian sekolah dasar telah belajar mengenai gaya. Nah, di sana gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Ya, dari setiap tarikan atau dorongan yang kita lakukan pada suatu benda, itulah yang kita sebut sebagai gaya. Nah, dalam keseharian kita, gaya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya gaya sentuh. Nah, gaya sentuh ini adalah gaya yang muncul atau timbul karena persentuhan langsung antar dua benda. Jadi dia mengalami kontak fisik ya antara satu dan yang lainnya. Jadi contoh gaya sentuh itu adalah gaya otot. Nah, gaya otot di sini artinya misalnya kita mengangkat sebuah benda, ya, kita angkat sebuah benda atau kita dorong meja, kita tarik meja, dan itu semuanya kita lakukan dengan gaya otot. Nah, gaya otot di sini merupakan gaya sentuh. Kemudian yang kedua itu adalah gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini adalah gaya yang terjadi antar dua zat. Ya. Jadi bisa nanti antar zat padat ke zat padat, bisa nanti zat padat ke zat cair atau zat padat ke udara, ya. Nanti akan ada pembahasannya selanjutnya. Oke, kemudian gaya yang satu lagi namanya adalah gaya tak sentuh. Nah, gaya tak sentuh ini adalah gaya yang timbul atau muncul walaupun dua benda itu tidak bersentuhan langsung secara fisik. Ya. Nah, contoh gaya tak sentuh itu adalah yang pertama gaya gravitasi bumi, gaya listrik, dan gaya magnet. Nah, di waktu kalian sekolah dasar sudah membahas ini. Contohnya ya, contoh paling sederhana. Misalkan buah apel yang sudah matang ya akan jatuh ya, lepas dari dahannya. Ketika lepas dia dari dahannya, dia akan jatuh ke tanah. Nah, apa yang membuat buah apel ini jatuh ke tanah? Kan gak ada yang menariknya ataupun yang mendorongnya. Nah, gaya yang bekerja di sini adalah gaya gravitasi. Ya. Nah, gaya gravitasi bumi dalam hal ini. Nah, gaya gravitasi bumi itu tidak menyentuh langsung buah apel itu, ya. Nah, tetapi dia mengalami pengaruh terhadap buah apel tersebut sehingga buah apel itu jatuh ke tanah. Ya. Nah, sama halnya dengan gaya listrik, ya, gaya listrik ataupun gaya magnet, ya. Jadi magnet yang kita ketahui dia tidak akan bersentuhan ya kepada magnet yang lain ataupun yang bisa dipengaruhinya, tetapi dapat memberikan dampak atau pengaruh pada benda yang ada di sekelilingnya. Ya, nah itu dia. Kemudian ada 4 pengaruh gaya yang jika dilakukan pada benda, ya. Ketika gaya itu dilakukan atau dikenai pada sebuah benda, akan ada 4 pengaruh atau dampaknya. Yang pertama, benda diam, dia akan menjadi bergerak. Nah, ini contoh simpelnya bola sepak yang diam. Nah, jadi mula-mula bola itu diam di tanah, dia akan menjadi bergerak ketika kamu tendang. Nah, tendangan kamu itulah yang kita sebut dengan gaya. Nah, gaya itu tadi kan sudah kita definisikan dorongan atau tarikan yang dilakukan pada suatu benda, ya. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Nah, misalnya bola basket dilempar ke arahmu menjadi berhenti setelah kamu tangkap. Ya, awalnya dia bergerak kan? Dilempar dia ke arahmu, dia bergerak. Kemudian dia akan berhenti setelah kamu tangkap. Nah, kenapa dia berhenti? Karena kamu melakukan gaya terhadap
bola basket tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bentuk dan ukuran benda akan berubah. Nah, misalnya karet gelang yang kamu tarik, tahu ya karet gelang ya? Karet gelang yang kamu tarik bentuknya berubah dan ukuran panjangnya juga berubah ketika kamu tarik. Ya, kemudian ketika kamu lepas juga bentuknya juga akan berubah dan ukuran panjangnya juga akan berubah. Ya, kemudian yang terakhir ini adalah arah gerak benda akan berubah. Nah, misalnya bola sepak yang menuju ke arahmu akan berubah arahnya, ya, akan berubah arahnya setelah kamu tendang. Jadi tergantung kemana arah yang kamu arahkan. Jadi bisa dia ke kiri, bisa dia ke kanan, ya, bisa dia lurus, ya. Nah, karena apa? Kakimu, ya, menyentuh bola sepak itu dan mengubah arah geraknya dari arah semula. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam laboratorium gaya itu, ya, dapat diukur dengan menggunakan neraca pegas. Nah, siapa tahu nanti ada pertanyaan, ya, pilihan berganda, ya. Gaya dapat diukur dengan menggunakan apa, katanya. Berarti jawabannya adalah neraca pegas atau dinamometer. Nah, sekarang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, salah satu gaya sentuh yang kita bahas tadi itu adalah gaya gesek atau gaya gesekan. Ya, nah, gaya gesekan itu merupakan gaya sentuh, ya, salah satu gaya sentuh yang sangat menarik untuk kita dalami. Ya, gaya gesekan itu terjadi pada udara, air ataupun zat padat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita lihat gaya gesekan udara. Nah, gaya gesekan udara merupakan gaya sentuh. Nah, ini kata kuncinya yang harus kita garis bawahi, ya. Gaya sentuh yang selalu, ya. Jadi gaya gesek itu sifatnya itu selalu memperlambat gerak benda. Baik itu nanti gesekan di udara, di air ataupun di zat padat, ya. Jadi sifatnya itu adalah selalu memperlambat gerak benda dan arahnya selalu berlawanan, ya, berlawanan dengan arah gerak benda, ya. Nah, ini kata kunci yang harus kita ingat di dalam gaya gesekan, ya, baik itu nanti gesekan udara, air ataupun zat padat, ya. Nah, ini dia. Jadi diingat, gaya gesekan udara itu merupakan gaya sentuh yang selalu memperlambat gerak benda dan arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, gaya gesekan yang bekerja ketika benda bergerak di udara itu dipengaruhi oleh luasan bentang benda atau luasan permukaan benda yang bersentuhan langsung dengan udara. Nah, contohnya penjelasannya begini, ya. Misalkan ada 2 lembar kertas, ya, ukurannya sama, bobotnya sama, ya. Yang pertama tidak kita remuk, yang kedua kita remuk. Nah, kedua benda itu kita jatuhkan dari ketinggian yang sama. Kira-kira yang mana ya yang akan duluan sampai ke tanah? Ya, pastinya adalah kertas yang kita remukkan, ya. Kertas yang kita remukkan akan jatuh atau sampai lebih cepat ke tanah dibandingkan dengan kertas yang tidak kita remuk. Kenapa? Karena gesekan yang dialami, ya, gesekan yang dialami kertas yang tidak diremuk, ya, itu sangat besar. Karena apa? Luas permukaan benda yang bersentuhan langsung dengan udara itu besar, ya. Nah, itu dia. Jadi semakin besar luas bentangan benda, ya, yang bersentuhan dengan udara, maka semakin besar gesekan udara yang bekerja pada benda itu. Itu yang akan mengakibatkan
geraknya akan melambat, ya. Nah, itu jelas bisa nanti kamu praktikkan di kehidupanmu sehari-hari, ya. Ambil 2 kertas, satu diremuk, satu enggak. Jatuhkan pada ketinggian yang sama. Pasti yang diremuk akan jatuh lebih cepat atau sampai ke tanah lebih cepat, ya. Itu akibat dari luasan permukaan benda yang bersentuhan langsung dengan udara semakin sedikit kalau dia diremuk, ya. Oke, itu dia. Kemudian selanjutnya ada gesekan pada permukaan air. Nah, gesekan pada air, ya, juga sama halnya dengan pada udara tadi, ya. Nah, gaya gesekan itu juga bekerja pada air, ya. Buktinya atau faktanya, benda yang kamu dorong di permukaan air pada akhirnya akan berhenti. Nah, contohnya misalnya kamu nanti bermain-main di danau atau di kolam, ya, dorongkan ban pelampung misalnya. Kamu dorong ban pelampung, awalnya dia akan dari bergerak dia akan berhenti. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, ya, akibat dari gaya ketika dikenai pada sebuah benda. Salah satunya adalah benda yang bergerak akan menjadi berhenti. Nah, benda itu akan berhenti karena apa? Karena pada benda bekerja gaya gesekan oleh permukaan air yang arahnya berlawanan dengan gaya dorongmu, ya. Nah, gaya gesekan udara atau gaya gesekan pada air itu akan membatasi kelajuan, ya. Itu akan membatasi kelajuan. Saya garis bawahi, anak, ya, membatasi kelajuan yang dapat dicapai oleh benda yang sedang bergerak melintasi udara ataupun air tersebut, ya. Kelajuan batas inilah yang kita sebut sebagai kelajuan kritis. Oke. Nah, itu dia. Gesekan itu akan membatasi kelajuan yang dicapai oleh sebuah benda. Dan kelajuan ini disebut sebagai kelajuan kritis, ya. Oke, selanjutnya jika suatu benda itu mau dia bergerak, mau dia melampaui, ya, mau dia melampaui kelajuan kritis, ada hal atau solusi yang bisa kita lakukan, ya. Apa solusinya? Adalah dengan mengubah bentuk benda menjadi streamline. Karena apa? Perhatikan penjelasannya, ya. Jika suatu benda bergerak melampaui kelajuan kritis, maka aliran udara atau aliran air pada benda tersebut, ya, atau di sekitar benda akan menjadi kacau dan ini sangat membahayakan, ya. Jadi kelajuan kritis suatu benda dapat diperbesar dengan membuat sebuah solusi, ya. Apa itu? Mengubah bentuk menjadi streamline. Jadi bentuk streamline ini sangat penting bagi pesawat terbang yang kelajuannya tinggi, ya, apalagi pesawat tempur atau kendaraan apapun yang harus bergerak cepat, ya, seperti mobil balap misalnya. Jadi kendaraan yang memiliki desain streamline sangat mengurangi gaya gesekan udara sehingga dapat melaju cepat. Nah, itu dia. Itu sebabnya desain dari mobil balap itu berbeda dengan mobil konvensional yang biasa kita pakai, ya. Mobil balap itu dibuat bentuk permukaan mobilnya sedemikian, ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi gesekan udara ketika dia melaju. Nah, desain inilah yang kita sebut dengan desain streamline, ya, streamline. Jadi mobil dengan desain streamline itu juga sering disebut sebagai mobil aerodinamis. Oke? Nah, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya, mari kita lihat gesekan pada atau antar zat padat. Nah, ini paling penting, ya, karena sering sekali kita jumpai dalam keseharian. Perhatikan di sini. Di sini ada sebuah benda, ya. Awalnya bendanya diam, kemudian yang berikutnya bendanya bergerak, ya.
Kenapa ini benda ini diam? Karena ada gaya gesek yang terjadi antar permukaan terhadap benda. Ya. Nah, itu dia. Ini kenapa bisa bergerak? Karena didorong, ya. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya ya. Dia didorong ketika gaya dorongnya itu melebihi dari gaya statis maksimumnya. Nanti kita akan bahas setelah ini ya. Mari kita lihat, kita cermati, kita simak. Gaya gesek yang dialami oleh benda diam ya, itu disebut dengan gaya gesek statis. Ya, di garis bawah ya Nak ya. Ini istilah-istilah penting ya yang perlu kalian ingat. Gaya gesekan yang dialami benda ketika benda masih diam disebut gaya gesek statis atau disimbolkan dengan F kecil S kecil seperti itu. Ya, gaya gesekan statis itu nilainya bervariasi mulai dari 0 sampai nilai maksimum tertentu. Nah, nilai maksimum tertentu ini ya disebut sebagai gaya gesek statis maksimum atau FSM. Oke? Nah, selanjutnya jika tarikan seperti yang saya bilang tadi, jika tarikan atau dorongan melebihi gaya gesekan statis maksimum tadi, maka benda akan bergerak. Ya, maka benda akan bergerak. Bisakah misalnya ini ada sebuah lemari didorong oleh adik kita, dia sudah mengerahkan tenaganya, mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi belum bisa menggeser lemari itu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena dorongan atau gaya yang diberikan adik kita tadi itu belum bisa melampaui ya, belum bisa melebihi dari nilai gaya gesek statis maksimumnya tadi. Ketika misalnya dia dibantu oleh abangnya ya, jadi bertambah besar gayanya dan gaya itu mampu melebihi atau melampaui gaya gesek statis maksimum, maka benda itu akan bergerak ya. Nah, gaya gesekan yang dialami benda ketika bergerak itulah yang kita sebut dengan gaya gesek kinetis ya, yang disimbolkan dengan F kecil K kecil. Nah, jadi gaya gesek kinetis besarnya itu nilainya tetap. Nah, beda dengan gaya gesek statis tadi ya, yang nilainya 0 sampai batas maksimum. Ya, artinya gaya gesek statis itu nilainya bisa berubah. Sedangkan kalau gaya gesek kinetis itu sifatnya atau besarnya tetap. Dan selalu lebih kecil ya, ini diingat. Selalu lebih kecil dari gesekan statis maksimum. Ya, ini dia. Sehingga kalau saya simbolkan FK kecil dari FSM. Ya, nah seperti itu penjelasannya. Oke, nah perhatikan yang berikutnya. Gaya gesek antar zat padat itu bergantung pada dua hal. Ya. Yang pertama itu kekasaran atau kehalusan permukaan, dan yang kedua adalah berat benda. Nah, perhatikan, ini yang perlu kalian ingat ya. Kalau pada udara tadi gaya gesek itu dipengaruhi oleh luas bentangan benda. Artinya semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan udara itu akan memperbesar nilai gaya geseknya. Kan gitu ya Nak ya. Nah, sedangkan pada zat padat ya, gaya gesek antar zat padat luas bidang sentuh itu tidak mempengaruhi besar gaya gesekan. Ya, ingat itu. Luas bidang sentuh tidak mempengaruhi besar gaya gesekan. Jadi yang mempengaruhi besar gaya gesek antar zat padat itu hanya dua. Yang pertama adalah kekasaran atau kehalusan permukaan benda, dan yang kedua berat bendanya. Ya, nah, itu dia. Oke. Nah, yang selanjutnya
kita akan bicara mengenai gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Nah, mungkin ini sangat banyak sekali ya gaya gesek yang menguntungkan dan yang merugikan. Dan tugas kamu di sini adalah untuk mengumpulkan ya apa-apa saja gaya gesekan yang menguntungkan dan apa-apa saja gaya gesekan yang merugikan. Bisa kamu browsing atau googling ya untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan ini ya. Nah, semakin banyak kamu baca referensi dari berbagai sumber yang terpercaya, itu akan memperkaya wawasan atau pengetahuanmu mengenai materi ini. Silakan kamu cari referensi sebanyak-banyaknya dengan membaca buku yang berhubungan dengan ini dan juga bisa browsing dari internet, tapi ingat sumbernya harus terpercaya supaya informasi yang kamu dapatkan atau kamu peroleh itu valid atau benar. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tetap tekun dalam belajar. Mari kita sama-sama berdoa semoga keadaan ini semakin pulih sehingga kita bisa belajar seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya.